الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhraja al-Imam al-Bukhari fi kitabih al-Adab al-Mufrad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar faqala amin amin amin. Qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u dhalika. Faqala qala li Jibril alaihi salam raghima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahadahuma falam yudkhilul jannah. Faqultu amin. Thumma qala raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan falam yughfar lahu. Qultu amin. Thumma qala raghima anfu imri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Faqultu amin. Kemudian hadis ini hadirin yang Allah muliakan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adab al-Mufrad, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang artinya telah mengeluarkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar, pernah naik mimbar. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, mengucapkan kata amin amin amin, amin 3 kali, yang artinya Allah mustajib, yang artinya ya Allah kabulkan. Qila lahu, kemudian dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah ma kunta tasna'u dzalika, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu? Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin tadi 3 kali? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lantas kemudian beliau menjawab, qala li Jibril alaihi salam, tadi berkata kepadaku, yakni Jibril berdoa. Yang mana doanya Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama doanya Jibril, ar-rahima anfu 'abdin, tersungkurlah hidung seorang hamba. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, yang maksud dengan rahima anf ini artinya adalah dzalla wa sarra, artinya terhina dan rendah. Wa huwa du'a alaih, dan dia adalah doa keburukan. Bidzulli wal hawan, itu adalah doa keburukan dari malaikat, yang kalau kita terjemahkan bahasa kita, terhinalah, menjadi celakalah. Bagi siapa? Adraka abawaihi, man adraka abawaihi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, dia hidup bersama orang tuanya, kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari orang tuanya, lam yudkhilul jannah, akan tetapi dengan adanya orang tuanya tidak menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata dia adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah, ditanya Nabi oleh para sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akbaril kabair, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya tentang dosa yang terbesar. Faqala, Nabi menjawab, al-isyraku billah, yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan yang kedua adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata 'aqqa, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Albani, bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu dhunubi yuakhiruhu Allahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi, karena Allah akan menyegerakan
azab bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya fil hayati, dalam kehidupan, qabla al-mamat, sebelum dia mati. Maka dosa kepada orang tua akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pelakunya mati. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Sekarang bagaimana bentuk durhaka kepada orang tua? Diterangkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan, telah mewasiatkan, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya kedua orang tuamu berada dalam pemeliharaanmu sampai hidup bersamamu, keduanya atau salah seorangnya, maka Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan engkau ucapkan kata uff. Uff itu kalau diterjemahkan sering diterjemahkan dengan Namun kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ketika menjelaskan mana uff itu, beliau mengatakan walladzi adna maratibi al-qawli sayyi. Uff itu adalah tingkatan ucapan kotor yang paling rendah, tingkatan ucapan buruk yang paling rendah. Jadi Allah mengharamkan ucapan buruk yang paling rendah levelnya, tingkatannya, apalagi ucapan kasar yang paling rendah. Kalau kita tahu ada ucapan buruk yang paling rendah levelnya, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Maka hari ini kita saksikan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan itu ternyata sunatullah. Rasulullah telah menyampaikan 4.000 ratusan tahun yang lalu, di antara hari kiamat itu Rasul mengatakan antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya. Di antara tafsir ulama terhadap hadis ini adalah akan adanya anak-anak yang durhaka di akhir zaman. Ada anak-anak yang tidak diberikan pulsa oleh orang tuanya, tidak diberikan paket. Dengan gampangnya dia menggerutu, dia memaki orang tuanya, mengucapkan ucapan yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Maka doa ini diaminkan oleh Rasul dan pasti mustajab. Yang berdoa adalah seorang malakun muqarrab, seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah. Afdalul malaikah itu Jibril. Kemudian yang mengaminkannya adalah afdalul khalq, afdalul anbiya'i wal mursalin, para nabi dan rasul yang terutama, yang termulia Rasulullah. Tentu doa ini mustajab. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, beruntunglah kita yang masih punya orang tua, punya dua orang tua. Mereka lah ladang amal kita. Setiap kita memberi kepada orang tua kita, jangan kita perhitungkan. Setiap rupiah yang kita berikan untuk menyenangkan hati orang tua kita, maka itulah nanti yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Karena ridho Allah itu berdasarkan ridhonya kedua orang tua. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, doa Jibril yang diaminkan oleh Rasul yang kedua, rahima anfu abdin, celakalah seorang hamba, dakhala ali Ramadan, telah masuk dia ke dalam bulan Ramadan ini, falam yughfar lahu, akan tapi dia tidak diampuni, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Sama saja baginya, Ramadan tidak Ramadan dia tetap tidak sholat, Ramadan tidak Ramadan dia tetap bermaksiat kepada Allah. Padahal di awal Ramadan disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, hadisnya sahih, malaikat menyeru, nada munadin, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka mari bersegera penuhi panggilan Allah untuk melakukan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang suka berbuat maksiat, wahai pelaku-pelaku maksiat, wahai pelaku-pelaku durjana, berhenti katanya. Kata malaikat yang diriwayatkan oleh Nabi, berhenti, pending dululah maksiatnya, karena amal soleh di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan, demikian juga maksiat.
dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, celaka dan merugi orang yang sudah berada di bulan Ramadan ternyata tidak ada perubahan dalam dirinya. Maka orang yang beruntung itu adalah ketika berlalu Ramadan dia berubah menjadi yang lebih baik. Sebelum Ramadan dia tidak sholat, dia mulai bertobat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Berlalu bulan Ramadan ini dia menjadi orang yang istiqomah. Itulah yang diharapkan di bulan suci Ramadan ini. Tapi ada orang yang seperti itu. Tidak masuk bulan Ramadan sama saja. Bahkan dia tidak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kapan dia mau bertobat kepada Allah? Apakah sampai datang ajal? Kalau sudah datang ajal tidak diterima lagi. Apabila sudah gharghar, sudah ditenggorokan nyawanya. Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum gharghar, sakaratul maut, ketika nyawanya berada di tenggorokan. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahima anfu imri'in, celakalah seseorang itu dzukir ta'indahu, namamu disebutkan di sisinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaika, dan dia tidak mengucapkan salawat. Ini menunjukkan ini dosa. Orang yang mendengar nama Nabi disebutkan dan dia tidak bersalawat, hukumnya wajib. Yang namanya wajib kalau ditinggalkan berkonsekuensi yu'aqabu, ya, tarikuhu, diberikan iqab, dosa orang yang meninggalkannya. Sebagaimana Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bagaimana bentuk salawat Allah? Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma shalli wa tidak? Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Sufyan Ats-Tsauri dan yang selain beliau daripada ahli ilmi, yang dimaksud dengan salatullah ala nabi, salawat Allah kepada Nabi adalah tsana'u indal malaikah, pujian pujian Allah kepada Nabi di sisi para malaikatnya. Wassalatul malaikah, dan salawatnya malaikat kepada Nabi ad-doa, doa kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu mari kita jaga tiga hal ini. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam salah satunya atau ketiga-tiganya atau dua dari tiga, karena kita akan terkena ya doa ini. Karena doa ini pasti insya Allah mustajab, karena yang berdoa adalah malaikat dan yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima mazida. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menyemangati diri kita. Karena semakin kita berada di bulan Ramadan ini, memang syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pasti kita tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak perkara-perkara menyibukkan kita di bulan suci Ramadan ini, maka untuk itu kita kembali menguatkan giroh kita, semangat kita dalam beribadah. Ingat hadirin yang Allah muliakan, Ramadan ini ya adalah Ramadan yang kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir ataukah masih panjang usia kita, wallahu a'lam. Maka untuk itu
Di antara sebab supaya kita bisa khusyuk kepada sebuah ibadah, terutama ibadah di bulan Ramadan ini, mari kita anggap Ramadan ini adalah boleh jadi Ramadan kita yang terakhir. Besok lusa mungkin kita tidak ada lagi di alam dunia ini. Ada teman-teman kita, orang yang kita kenal dahulu, sering kita temui, bahkan berjumpa di masjid bersama kita. Ternyata hari ini dia tidak mendapati Ramadan yang kita berada di dalamnya hari. Dia sudah berada di alam kubur. Maka untuk itu, ya, mari kita manfaatkan waktu kita, memperbanyak amal soleh kita di bulan Ramadan ini dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pahala yang bisa kita lakukan adalah membantu kaum muslimin. Banyak saudara kita mungkin, atau ya abang kita, kakak beradik kita, bahkan orang tua kita, mungkin kita mengetahui di Ramadan ini kurang dari segi harta mereka atau kurang dari segi makanan mereka. Maka inilah kesempatan kita untuk memberikan bantuan supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, minimal kalau kita tidak punya apa-apa, ya kita mendoakan saudara-saudara kita itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena seluruh amal soleh di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ibadah khassah, ibadah mahdhah, ibadah khusus kepada Allah, tidak. Termasuk juga adalah ibadah sesama manusia, ibadah ghairu mahdhah. Kita membantu orang, ya kita memberikan solusi kepada saudara kita yang mungkin dia diberikan ujian berupa kekurangan makanan. Maka kalau kita punya, mari kita bantu. Karena setiap apa yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah harta kita yang sebenarnya. Banyak manusia mengatakan hartaku, hartaku. Kata Rasul, laisa lahu min malihi illa salas. Padahal tidak ada hartanya itu, kecuali hanya 3 saja. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan, maka itu akan menjadi kotoran, akan usang, akan sirna, jadilah dia tai. Aula bisa, atau yang dia pakai, fa'abla, maka itu akan rusak, ya, akan ya robek, akan lapuk, ya, maka dia beli baju baru. Wama tasaddaqa bihi, apa yang dia sedekahkan dengannya, faqattana, maka itulah hartanya yang sebenarnya, yang kekal, yang akan menemani kelak di alam barzakh, dan yang menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah kelak di yaumil akhir. Wa ma siwa dzalika fadhahun, yang selain 3 yang kita sebutkan tadi, kata Rasul, maka dia akan hilang, akan sirna, au tarikuhu linnas, atau dia tinggalkan untuk manusia lain, dia tinggalkan untuk ahli warisnya, dia tinggalkan bahkan kepada orang yang kalau dia tidak punya keturunan, ya kepada manusia lain. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, mari kita berlomba-lomba beramal soleh, bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi adalah manusia yang paling dermawan dalam memberikan kebaikan itu. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan ini. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, mari kita memperbanyak salawat di hari Jumat yang mulia ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayna shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustadafin fi kulli makan. Allahumma
انصر إخواننا في Aceh وفي سمطرة الشمالية وفي سمطرة الغربية وفي سائر بلاد الإسلام يا الله يا ناصر المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصرهم نصرا عاجلا جميلا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم دمرهم كما دمر المسلمين يا الله يا قوي المتين. اللهم اهdi ولاة أمورنا. اللهم اهdi أميرنا Bapak Prabowo Subianto ila tariqikal husna wa ila hidayatika. Allahumma hdihi bihidayatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.